Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma nadhabanna bika fa inna minhum muntaqimun. فإما نتخذن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون Tidak bisa masuk dulu. Fa'imana datang nabika fa'inahum mukatimu. Sungguh jika Allah mewafatkan kamu sebelum kamu mencapai kemenangan, maka sesungguhnya Allah akan menyiksa mereka di akhirat. Jadi masih hubungannya antara Nabi Muhammad dengan orang-orang kafir, orang-orang kafir di Mekah. Nah, jika orang-orang kafir itu berusaha memusuhi, menyakiti Nabi dan para sahabat, dan seandainya ada di antara sahabat itu yang meninggal, karena siksaan tekanan dari orang-orang kafir. Nah, maka nanti Allah yang akan membalas. Orang-orang kafir itu akan disiksa besok di hari akhir. Auliliyan nakalati wa'adnahum, atau kami memperlihatkan kepadamu azab yang telah kami Allah ancamkan kepada mereka. Fa'inna alaihim muqtadirun, sesungguhnya Allah berkuasa atas mereka. Dan ketika periode Makkah selama 13 tahun, itu Nabi dan para sahabat itu belum boleh membalas, supaya bersabar. Ya, bersabar tidak boleh membalas. Nah, jika mereka terus memusuhi, kemudian ada di antara sahabat Nabi yang meninggal, nanti Allah akan membalaskan. Mereka disiksa di akhirat.
Nah, atau Allah memperlihatkan kepadamu itu apa yang Allah perlihatkan itu berupa azab yang telah diancamkan kepada mereka. Maksudnya apa itu? Yang diancam pada mereka itu, yang dijadikan pada mereka itu kemenangan Nabi Muhammad dan para sahabat dan kehancuran orang-orang kafir, orang muslim. Jadi orang-orang kafir, orang muslim itu akan dikalahkan, akan dihancurkan. Maka perintah Allah fastamsik billadzi uhiya ilaik, maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Jadi ini fi'il amar, perintah. Harus bersabar, harus berpegang teguh kepada yang telah, kepada agama yang telah diwahyukan kepada Nabi. Fastamsik, berpegang teguhlah kamu billadzi uhiya ilaik, ya kepada yang sudah diwahyukan kepada Nabi. Ya ayat-ayat yang turun berbelok. Innaka ala siratin mustaqim, sesungguhnya kamu berada pada jalan yang lurus. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik, dan sehingga Al-Quran itu benar-benar suatu kemuliaan yang besar bagimu dan kepada kaum Bani Qaumi. Ya, Al-Quran itu benar-benar karunia yang besar baik pada Nabi maupun kepada kaumnya. Wa sawfa tus'alun, dan kelak kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, itu konsekuensi adanya kehidupan di akhirat. Itu semua perbuatan di dunia itu harus dipertanggungjawabkan besok. Jadi orang-orang kafir tidak percaya itu. Orang-orang muslim tetap mensekutukan Allah dengan yang lain. Was'al man arsalna min qablik min rusulina, coba tanyakan kepada Rasul-Rasul Allah yang telah Allah utus sebelum kamu. Dulu kan sudah banyak Nabi, banyak Rasul. Ada nggak pada kitab suci mereka? Tanyakan pada mereka. Ajalna min dunir rahmani alihatan yu'badu. Nah, adakah Allah menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah? Apa ada? Enggak pernah ada. Jadi sesembah-sembah Allah itu hanya perkiraan-perkiraan mereka, ya buatan-buatan mereka. Para nabi, para rasul tidak pernah ada yang disuruh mensyariatkan Allah dengan yang lainnya. Itu ada orang-orang kafir itu Nabi Musa disembah oleh kaumnya. Nah itu dijawab, Nabi Musa itu nggak tahu kalau disembah. Yang salah itu yang menyembah gitu. Itu bukan perintah dari Allah, tidak ada pada kitab suci mereka kalau suruh menyembah Nabi Isa. Jadi tidak pernah ada pada kitab-kitab sebelum Nabi Muhammad yang nyuruh nyembah kepada selain Allah. Enggak pernah ada. Kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'ihi. Wa qala
ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha wa akhadnahum bil adabi la'allahum yarji'un وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون Ya, kita pahami dulu. Walaqad arsalna Musa, dan sungguh Allah mengutus Musa di ayatina, dengan ayat-ayatnya, dengan mukjizat-mukjizatnya, ila Fir'aun wabalai, kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya. Jadi Fir'aun itu, ya, itu penguasa tertinggi. Nah, di bawahnya itu ada pemuka-pemukanya. Nah, jadi Nabi Musa diutus kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya. Pengikut-pengikut Fir'aun itu banyak pemuka-pemukanya. Bisa jadi walalai. Pakola ini Rasulullah bilang, Musa berkata, sesungguhnya aku ini seorang Rasul Rabbil Alamin, utusan dari Tuhan seluruh sekalian alam. Fala maja'akum bi ayatina, maka setelah dia Nabi Musa itu mendatangi mereka dengan membawa ayat-ayatnya, dengan membawa mukjizat, idza hum minha yalhaqun. Serta mereka itu yalhaqun, menertawakan. Tertawakannya gimana? Loh, Musa, kamu itu siapa? Kamu itu nggak tahu diri. Kamu itu anak yang tidak jelas, kemudian dipungut dari sungai, udah dibesarkan di istana. Lu malah sekarang kok mengatakan dari Rasul, utusan dari Tuhan seluruh sekalian alam. Nah, jadi yang takut mereka menertawakan Nabi Musa. Wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha. Dan dalam Allah memperlihatkan kepada mereka suatu mukjizat, kecuali mukjizat itu lebih besar dari mukjizat-mukjizat sebelumnya. Jadi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu mukjizat yang besar, yang belum pernah diberikan kepada sebelum-sebelumnya. Karena yang dihadapi Nabi Musa itu betul-betul luar biasa. Karena koalisi sinergi antara tiga kekuatan besar. Ya, Fir'aun itu penguasanya, Qarun itu konglomeratnya, Haman itu teknokratnya, saintisnya. Maka di situ Allah membekali Musa dengan mukjizat-mukjizat yang lebih besar yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Wa aqadnahum bil adabi la'allahum yarji'un, dan Allah timpakan kepada mereka
ada mereka siapa? Mereka yang menentang Nabi Musa dari 3 golongan besar tadi. Mereka dari golongan Fir'aun, dari Qarun, dan dari Haman. La'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali kepada jalan yang benar. Wa qalu ya ayyuhas sa'il ud'u lana rabbak. Loh, malah mereka itu berkata, mereka itu tadi Fir'aun dan pemuka-pemukanya, ya Qarun, Haman, kalau katakan gimana? Hai ahli sihir. Jadi Nabi Musa itu dianggap ahli sihir. Tadi kan membawa mukjizat tadi. Mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dianggap oleh mereka sebagai sihir. Hai ahli sihir, ud'u lana rabbak. Ya, berdoalah kepada Tuhanmu. Ya. Untuk apa? Bima alida indaka innana lamuhtadun. Hai ahli sihir, berdoa kepada Tuhanmu untuk melepaskan kami sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya kepadamu. Sesungguhnya kami, jika doamu itu dikabulkan, benar-benar akan menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Padahal itu hanya basa-basi, itu hanya menghina. Mosok itu mengandung kepada nabinya, kepada Nabi Musa, menyebutnya ahli sihir. Mosok mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa dianggap sihir itu. Falamma kasabna anhumul adab, maka tak kala Allah hilangkan adab itu dari mereka, idahum yang turun, dengan serta-merta mereka memungkiri janjinya. Nah, setelah mereka telah dibebaskan, diselamatkan, ternyata mereka mengingkari semua, nggak menepati janji. Yaitu bukti memang orang yang musyrik, orang yang kafir memang tidak pernah menepati janji. Seperti juga orang munafik yang nggak mau menepati janji. Kita baca berikutnya ayat mulai 51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nada fir'aunu fi qaumi. Wa nada fir'aunu fi qaumi. Qala ya qaumi alaysa li mulku Misr. Qala ya qaumi alaysa li mulku Misr. Wa hadhil anharu tajri min tahti. Wa hadhil anharu tajri min tahti. Afala tubsirun. Afala tubsirun. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin. Am ana khairum min hadzal ladzi huwa mahin. Wa la yakadu yubin. Wa la yakadu yubin. Walaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahab. Walaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahab. Aw jaa'a ma'ahul malaikatu muqtarinin. Au jaa'a ma'al malaikatu muqtarinin. Fastakhaffa qaumahu faqaum. Fastakhaffa qaumahu
dan Fir'aun berseru kepada kaumnya. Qala ya qaumi alaisa li mulku Misr. Hai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Ya. Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Ya, itu wahadil anharu. Dan bukankah sungai-sungai ini tajri mengalir min tahti di bawahku? Apakah tubsiru? Apa kamu semuanya tidak memperhatikan? Nah, jadi ceritanya Fir'aun itu merasa menganggap diri sebagai Tuhan. Nah, makanya dia merasa memiliki kekuasaan kerajaan, bahwa Mesir itu semuanya miliknya, dan sungai-sungai yang mengalir itu ada di bawah dia. Sungai Nil yang besar itu dianggap mengalir di bawah dia. Nah, apa ngerti yang memperhatikan itu? Ana khairu min hadzal ladzi huwa mahid. Bukankah lebih baik dari orang yang hina ini? Jadi itu Fir'aun dan pemuka-pemukanya itu menganggap Musa itu orang yang hina. Kenapa ada orang yang hina? Yang asalnya itu hanya dipungut dari sungai gitu. Nah, sehingga mereka merasa lebih hebat daripada Musa. Malayaka yubi. Nah, yang hampir-hampir tidak dapat menjelaskannya. Makanya kan ada kisah bahwa Musa itu waktu kecil itu menyakiti dari perasaan itu. Terus dibilang itu Musa itu kan tidak ngerti. Dan terus coba kalau tidak itu disiapkan misalnya api dengan makanan. Nanti yang dipegang Musa yang mana? Ternyata yang dipegang api. Terus api itu mengenai muka dan lidah. Itu yang menyebabkan Musa itu menjelaskannya suaranya tidak begitu fasih. Nah, makanya Musa memohon kepada Allah agar ditemani oleh saudaranya yang bernama Harun. Akhirnya Harun juga diangkat jadi nabi sebagai kawan dari Musa. Karena yang dihadapi sangat kuat, Fir'aun dan pemuka-pemukanya, Korun, kemudian Haman. Maka karena Nabi Musa itu tidak begitu jelas suaranya, tidak begitu fasih, maka Nabi Musa meminta kepada saudara bernama Harun. Nah, ini Fir'aun itu mengatakan kepada Nabi Musa, pas atofan kaumahu pada kaumun. Tadi yang sebelumnya dulu ya, masih ayat 52. Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini? Ya, dan dia Musa itu hampir tidak dapat menjelaskannya. Ya, karena perkataannya tidak jelas. Falau la'uti alai aswiratun min dahabin. Nah, kalau bukan Musa itu nabi, mengapa tidak dipakaikan kepadanya itu gelang dari emas? Itu kalau mungkin tradisi dulu di kerajaan Fir'aun sana, di Mesir sana, itu kalau dinobatkan dari penguasa Musa itu dilantik, disumpah, dianggap pakai perhiasan, pakai gelang kalau untuk kebesarannya. Nah, jadi dia berkata, kenapa? Kalau dia itu nabi kok nggak dipakaikan kepada itu gelang dari emas? Aujana mahlulalahi kalau untuk ini.
Atau mengapa malaikat tidak datang bersama-sama dia untuk mengiringinya? Kenapa nggak diarah, nggak diiring oleh para malaikat waktu pengangkatan menjadi nabi? Jadi pikiran mereka itu aneh-aneh. Padahal Musa itu kan diangkat jadi nabi ketika Musa masih pemuda, itu lewat di suatu padang rumput ada dua gadis yang memegangi ini tali kambingnya. Ditanya oleh Musa, kenapa kamu kok di situ? Si dua gadis tadi jawab, itu loh, itu mau ngantri minumkan kambing ini. Cuma di sana itu yang melakukan laki-laki semua. Dia kena selesai dulu, kalau mereka sudah selesai baru dia tinggal. Terus pemuda yang bernama Musa ini, udah kalau gitu tak bantu, diminumkan kambingnya itu. Tadi minumkan, terus yang dua gadis tadi pulang lapor pada bapaknya. Bapaknya gadis itu namanya Nabi Soleh. Nah, Nabi saya tanya, kalau si muda itu kan, Duh, kok cepat banget? Kok cepat sekali kembali meminumkan kambingnya? Nah, saya bilang, iya Pak, tadi dibantu oleh pemuda. Pemudanya sekarang memang sampah lagi. Terus bilangnya apa? Sebetulnya Abi atau bapak itu perlu supaya dibantu oleh dia. Kan bapak semakin tua. Nanti yang menggembalakan kambingnya siapa? Sedangkan Nabi ini perempuan semua. Terus Nabi semua bilang pada Nuhnya, udah, kalau gitu coba panggil pemuda itu. Nah, terus si putri tadi mencari lagi Nabi Musa, dipanggil, pemuda, kamu dipanggil bapakku, gitu kan? Nah, terus ketemu ke rumahnya Nabi Sungai. Terus sampai di rumah, nah si Nabi Sungai, ini kelihatannya memang pemuda ini sekarang kali ini bertanggung jawab ini. Terus bilang, ini Yona, coba kalau kamu mau, kamu bantu di rumahku selama 8 tahun. Tapi kalau digenapi 10 tahun akan lebih bagus. Nanti kalau sudah genap 10 tahun atau minimal berapa tahun, kamu saya akan nikahkan dengan putrimu. Oh, Nabi Musa dengan Nabi Muhammad itu sudah membantu Nabi Sungai selama 10 tahun. Jadi ternyata itu Allah ingin mendidik Musa supaya belajar, pertama jadi penggembala, kedua belajar pada Nabi Sungai selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, nah Musa ini akan kembali. Kan setelah dia ngikut Nabi Sungai mau pulang ke Mesir. Nah, ketika pulang melewati malam hari, udaranya dingin. Lah istrinya Musa ini, putrinya Nabi Sungai itu kedinginan. Bilang, itu di sana kok ada api. Nah, tunggu di sini ya, saya ke sana mengambil api itu untuk memanaskan. Nah, setelah sampai sana, ternyata itulah saat Musa diangkat oleh Allah jadi Nabi, menerima wahyu yang pertama itu. Nah itu kemudian ini Fir'aun katakan, kalau dia diangkat jadi Nabi, kenapa kok nggak dikalungi emas, nggak dikasih gelang dari emas, atau kenapa kok tidak diarah oleh malaikat waktu pengangkatan jadi Nabi? Nah itu ngomongnya Fir'aun itu gitu. Maka falamma sabunan taqamna minhu, maka tatkala mereka membuat Allah murka. Karena Allah murka menghinakan Nabi Musa, kemudian memuji Nabi Musa, maka fa'adharnahum ajma'in. Nah, maka Allah menghukum mereka dengan cara apa? Allah menenggelamkan mereka semuanya. Jadi kisahnya panjang, cuma ini inti-intinya.
Jadi itu kan kemudian Fir'aun dengan seluruh pembesar-pembesarnya mengarahkan seluruh bala tentaranya. Kemudian mau membunuh Musa. Musa dikejar-kejar. Terus ketika sudah sampai sama laut Merah, di depannya laut, di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya. Allah perintahkan kepada Musa, pukulkan tongkatmu itu. Begitu pukulkan, lautnya dari jalan. Terus Nabi Musa berkata lewat di laut itu yang dari jalan di laut itu. Begitu sudah lewat sampai berat lagi. Nabi Musa ingin memukul tongkatnya lagi supaya, tapi Allah berkata jangan dulu. Biar Fir'aun dan tentaranya masuk dulu ke laut gitu loh. Setelah masuk ke laut semua, tongkatnya dibuka lagi. Kemudian Fir'aun dan mau tenggelam di situ. Saat mau tenggelam itulah tinggal beberapa menit sebelumnya itu Fir'aun mengatakan ingin tobat, ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Itulah yang sudah bisa diterima. Kenapa? Sudah terlambat. Ketika masih jadi penguasa, gagal perkasa, memusuhi Nabi. Tapi ketika ajal sudah mau datang, tinggal bentar itu sudah hilang itu. Nah, ingin bertobat, ingin beriman kepada Tuhannya Nabi Musa. Makanya itu menjadi dasar bahwa orang itu sesombong apapun, orang itu ya setakabur apapun, merasa dunia ini miliknya, bisa-bisa membuat skenario apa saja gitu. Itu nanti ketika menjelang ajal dia pasti menyesal. Dia sadar itu penyesalan yang luar biasa dan sudah tidak ada gunanya karena nggak ada kesempatan lagi. Nah ini juga begitu. Ketika Nabi Musa dikejar-kejar yang mau dibunuh, Allah marah, membela, menolong. Nabi Musa dari pelindungnya Allah. Nah, akhirnya Fir'aun dan bala tentaranya tenggelam di laut. Itu baru DP siksa di dunia, baru kecil-kecilan. Begitu nanti dia meninggal dalam kubur, itu siksa lebih lama lagi. Juga sejak Nabi Musa tenggelam, itu sampai nanti Yaumul Ba'ats dibangkitkan, itu bisa jutaan tahun loh. Itu disiksa terus loh. Padahal sombong dia ada berapa tahun umurnya itu? Mungkin kurang lebih 100 tahun, tapi siksanya di kubur juga jutaan tahun. Di neraka kondisinya bisa abadi. Itu semua jadi apa? Faja'alnahum salafan wa masalal akhirin. Itu semua Allah jadikan sebagai pelajaran, sebagai contoh bagi orang-orang kemudian lil akhirin. Ya semula ini untuk Nabi Muhammad dan para sahabat. Kisah ini supaya Nabi dan para sahabat itu betul-betul kuat keyakinannya. Nah sampai sekarang setiap ayat ini kita baca, ini juga sebagai pelajaran bagi kita yang membaca. Maka kenapa orang-orang yang selalu membaca ayat-ayat surat-surat Makkiyah itu pasti semakin kuat imannya? Kalau banyak kisah, yang kisah itu sebetulnya itu pelajaran supaya semakin kuat keimanannya. Itu begitu orang yang beriman itu disia-siakan, disiksa oleh orang-orang kafir dan musyrik, Allah pasti jadi pelindungnya, Allah menjadi walinya, Allah jadi penolongnya. Makanya kalau dalam situasi kondisi yang orang sering membuat fitnah, orang sering menggunjing, orang membuat isu macam-macam, udahlah ingat aja sama pesan dalam Al-Quran. Dulu juga begitu, bukan hal yang baru gitu. Supaya keimanan kita menjadi kuat. Kita baca ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Walamma duriba banu Maryam idza qaumuka minhu yasiddun wa qalu alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun iz huwa illa abdun an'amna alayhi wa ja'alnahu matalan li bani Israil walau nasa'u laja'alna minkum laja'alna minkum malaikatan fil ardi yakhlufun wa innahu la'ilmun lisa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim wala yasuddannakum syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Nah, tadi kisah Nabi Musa. Sekarang kisah Nabi Isa. Walamma duriba banu Maryam masalah. Dan tak kala putra Maryam, ya yang bernama Isa, dijadikan perumpamaan. Idza qaumuka minhum yasiddun, tiba-tiba kaummu, yaitu orang-orang Quraisy tadi, bersorak karenanya. Ya, yasiddu, mereka bersorak. Bersoraknya apa? Enggak percaya, ngejek dulu. Wa qalu a'alihatuna khairun anhu. Mereka siapa? Orang-orang kafir Quraisy tadi itu mengatakan, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia? Dia itu dia siapa? Dia Musa, dia Isa. Karena orang-orang musyrik anggap Isa itu sebagai Tuhan. Orang musyrik bandingkan, coba Tuhan-Tuhan kami ada Lata, ada Uzza, ada Manat itu. Itu lebih baik mana daripada Isa gitu.
ma darabuhu laka illa jadala. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Karena apa? Mereka jelas salah. Salah apa? Isa itu bukan Tuhan, tapi oleh mereka dianggap sebagai Tuhan. Maka bagum komun khosimu, sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Gak perlu dibanding-bandingkan. Mosok Isa dibandingkan dengan Tuhan-Tuhan mereka. Kalau mereka coba lebih baik mana gitu kan? Itu kan bukan orang-orang gaya itu. Tapi karena mereka senang itu dikit-dikit dipertengkarkan, dikit-dikit dipertengkarkan gitu. In huwa illa abdun kana amana alaihi. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba Allah. Nah, yang Allah berikan kepadanya nikmat. Terus dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti untuk Bani Israel. Wa ja'alnahu, nanya kembali pada Allah, punya kembali kepada Isa. Wa ja'alnahu matalan li Bani Israel. Jadi itu ya diutus kepada Bani Israel. Walau nasamu laja'alna minkum malaikat. Nah, kalau kami kehendaki benar-benar Allah jadikan sebagai gantimu di muka bumi ini malaikat-malaikat yang turun temurun. Ya, itu waja'alna minkum malaikatan fil ardi yang luhur turun temurun. Nah, tapi ini kata laut itu tidak pernah terjadi. Nah, cuma perumpamaan tapi tidak pernah terjadi. Model sini, ya kalau Allah mau, ya Allah menjadikan malaikat aja turun-turun terus itu. Tapi malaikat kan makhluk bohong. Kita manusia makhluk yang musyahadah yang kasar mata berbeda. Nah, maka ini hanya perumpamaan. Wa innahu la ilmu lisaati fala tamtanuna biha wattabi'un. Sesungguhnya ya turunnya Isa itu pertanda akan datangnya hari kiamat. Fala tamtarun. Nah, fala tamtaruna biha wattabi'un. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat itu. Ya. Hada siratul mustaqim. Maka tetapi ikutilah, ini adalah jalan yang lurus. Jadi Allah mengutus Nabi Isa itu sebagai tanda lisana. Ya pertanda datangnya dari kiamat. Falatan tarun nabiga masa itu. Kamu nggak usah ragu, ya nggak usah marah, percayalah dan ikutilah. Hada siratul mustaqim, ini jalan yang lurus. Wala tasuddannakum syaiton, dan janganlah kamu sekali-kali dipalingkan oleh setan. Janganlah sekali-kali kamu mau dipalingkan oleh setan. Jangan sampai mau digoda oleh setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Innahu kembalinya pada setan. Sesungguhnya setan itu betul-betul lakum bagi kamu ngadu mubin, musuh yang nyata. Ini repotnya Allah sudah berfirman, setan itu jadi musuhmu yang nyata. Ini kenapa kamu senang bersahabat dengan setan? Kenapa menjadikan setan sebagai sokipnya? Di situ awal mula kesalahannya. Jelas dari awal setan itu musuh yang nyata, kok malah dijadikan sohib, dijadikan teman akal. Ya, pagi ini sampai ayat 62. Insya Allah kita lanjutkan besok pagi. Besok pagi bisa selesai surat berikutnya. Jadi sudah dulu sampai di sini. Semoga memberikan kekuatan keimanan untuk selalu istiqomah memaju dan mengamalkan apa yang ditentukan oleh Allah.
bersama dengan baca hamdalah dan doa qiyamul maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.